Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 akan dongeng tentang Perang Badar. Nah, sebelum kita dongeng, mari kita perkenalkan diri. Mulai dari aku Maulida Azkia. Aku Nazul Fauziah. Aku Mutiara Zahran. Jadi simak dongeng dan atau cerita kita sampai akhir ya. Insya Allah akan bermanfaat. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam. Unexpected item in bagging area. Perang Badar adalah nama sebuah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Dalam perang Badar, pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Pada perang Badar ini, para malaikat pun ikut terjun ke medan pertempuran. Malaikat turun dari langit dengan mengenakan tanda di kepala panglima para malaikat kala itu ialah Jibril, sedangkan panglima tentara perang muslim adalah Rasulullah SAW. Lantas penyebab perang Badar adalah ketika umat Islam meninggalkan harta bendanya di Mekah ke Madinah karena kekejaman kafir di sana. Kemudian kaum kafir Mekah menjarah sedikit demi sedikit ke negeri Syam. Kala itu, Rasulullah SAW mendapat laporan bahwa kafilah dagang Quraisy pemimpin Abu Sufyan bin Harb sebanyak 40 orang pulang berniaga dari negeri Syam menuju kota Makkah. Maka 313 tentara Islam mencegah kafilah itu. Sebelum sampai Mekah, di dekat sebuah sumur milik Badar. Mengetahui hal ini, Abu Sufyan minta bantuan dari Mekah sebanyak 950 tentara. Peperangan diawali adu tanding perorangan yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ubaidah bin Harits. Dari pihak Islam melawan Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Utbah bin Rabi'ah. Dari pihak Quraisy, akhirnya 3 jagoan Quraisy itu terbunuh. Berkorbanlah peperangan dan dimenangi pihak Islam. 70 orang terbunuh dari pihak musuh, termasuk Abu Jahal bin Hisham, dan tertawan 70 orang termasuk sepupu Rasulullah SAW, Uqail bin Abu Thalib. Sedangkan dari pihak Islam gugur 14 orang termasuk Ubaidah bin Harits. Adapun wartawan perang dibagi menjadi 2 kelompok. Bagi yang kaya harus menebus dengan uang lalu dibebaskan. Tawanan yang tidak mampu harus mengajar, membaca, dan menulis kepada anak-anak muslim yang masing-masing 10 anak. Peristiwa perang ini diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 123. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Surah Ali Imran ayat 123. Perang Badar juga disebut sebagai peristiwa besar karena perang Badar merupakan awal perhelatan senjata dalam kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah namakan hari ini terjadinya peristiwa tersebut dengan Yaum Al-Furqan atau hari pembeda karena pada waktu itu Allah hendak membedakan antara yang hak dan yang batil. Di saat itulah Allah mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali lipat. Dalam peristiwa ini, keimanan kaum muslim betul-betul diuji dengan akidah yang kokoh tersebut, merupakan modal untuk meraih kemenangan sehingga Allah menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Perang Badar terjadi pada hari Jumat. Hari itu merupakan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Pada hari itulah Allah memenangkan Islam dan para pemeluknya, membungkam kemusyrikan dan menghancurkan semua sarana dan golongannya. Padahal saat itu bilang pasukan kaum muslim sedikit. Mereka hanya terdiri atas 313 orang. Dua orang di antara mereka berkuda dan 70 orang beruntak
sedangkan yang lain adalah pasukan jalan kaki. Mereka tidak memiliki semua senjata dan perlengkapan yang diperlukan pasukan musuh pada hari itu terdiri atas kurang lebih dari antara 900 sampai 1000 personil. Semua memakai baju besi bertopi baja seperti dengan senjata lengkap dan kuda-kuda yang terlatih dengan semua perhiasan yang berlebih-lebihan. Meskipun dalam duel 1 lawan 1 umat Islam menang, namun ketika pertempuran pecah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak henti-hentinya memohon kepada Allah atas kemenangan yang telah dijanjikan begitu mendalam. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat perang mencapai puncak, beliau bersabda, "Ya Allah, jika pasukan ini hancur pada hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi, ya Allah, kecuali jika memang Engkau menghendaki tidak disembah untuk selamanya." Setelah hari ini, kemudian Allah memenangkan Rasulullah dan mewahyukan para malaikat, "Sesungguhnya aku bersama kalian, maka teguhkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir." Pada Quran Surat Al-Anfal ayat 12, setelah mendengar bahwa malaikat akan ikut bertempur dengan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memberitahukan kabar gembira kepada para sahabat. Dalam riwayat Muhammad bin Ishaq disebutkan bahwa, "Hai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Jibril telah datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas." Kemudian gulungan debu mendengar seruan Rasulullah, tapi semangat semakin berkobar dalam diri para sahabat. Mereka melancarkan serangan balik hingga membuat barisan musuh tercerai-berai. Malaikat pun datang dan ikut berperang bersama pasukan muslimin hingga membuat musuh kepayahan. Para sahabat pun menyaksikan sendiri kekuatan hebat yang menolong mereka melawan pasukan Quraisy. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah bahwa ia berkata, "Pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terlukulai tanpa diketahui siapa yang telah membuatnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang menyambutnya." Abbas murka pada hari berkecamuknya perang Badar. "Aku mendengar malaikat yang mengenakan serban warna putih berseru, 'Majulah Haizu ibnu al-Atsir,' menerangkan dalam An-Nihayah bahwa Hai adalah nama kuda malaikat. Jibril, seorang tentara kafir, mengatakan, 'Demi Tuhan, yang memukul kami bukanlah manusia. Kami merasa ada yang memukul kami, tapi kami tidak tahu dari mana datangnya. Yang kami tahu, tiba-tiba ada kepala terpenggal dan terpisah dari badannya.' Allah SWT berfirman, mereka penggal kepala mereka dan pancukanlah tiap-tiap ujung jari mereka." Abu Hati menyatakan kaum muslim mendengar berita menjelang perang Badar bahwa Qurs ibnu Jaril memberikan bantuan kepada pasukan kaum musyrik. Hal tersebut membuat pasukan kaum muslim merasa berat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Iya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang dan menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda Imron." Ayat 124 sampai 125. Ar-Rabi ibnu Anas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu pasukan kaum muslim dengan 1.000 malaikat. Kemudian bantuan menjadi 3.000, lalu ditambah lagi menjadi 5.000 malaikat. Kedatangan ribuan malaikat lainnya menyusul mereka yang 1.000 itu secara berturut-turut. Peristiwa tersebut terjadi dalam perang Badar, seperti yang dikenal bahwa para malaikat ikut berperang hanya dalam peperangan Badar. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan
kepada Tuhan. Lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ayat 9, keikutsertaan para malaikat dengan memakai sorban putih itu merupakan dukungan Allah terhadap kaum muslim Rasulullah. Bersama para pasukannya yang terdiri dari para sahabat dan malaikat telah menewaskan 70 tentara kafir. Jasad-jasad musuh yang tewas dimasukkan ke dalam sumur mati dan tidak berair. Riwayat Abu Thohah mengatakan begitu perang Badar selesai. Terhadap doa yang dipanjatkan mereka, apalagi pada saat itu umat Islam baru pertama kali berperang fi sabilillah, sudah menghadapi musuh yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari jumlah mereka. Jika bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentulah turunnya malaikat itu tidak akan berarti apa-apa bagi pasukan Islam. Berkenaan dengan alasan diturunkannya para malaikat, Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya, dan Allah tidak menjadikannya mengirimkan kebutuhan itu melainkan sebagai kabar gembira. Itu hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk melemparkan 24 jasad pemuka kaum kafir ke dalam sumur tua yang kotor. Demikianlah kisah perang Badar di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk turut serta dalam peperangan tersebut. Turunnya para malaikat untuk ikut bertempur bersama pasukan Islam ini bertujuan memenangkan hati para prajurit muslim sekaligus sebagian jawaban Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang beda dari bulan-bulan yang lain. Semua amal soleh yang dilakukan pada bulan ini akan mendapatkan balasan lebih banyak dan lebih baik. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan. Teman-teman tahu nggak sih, perang Badar itu dilakukan pada saat bulan Ramadan loh, dan pasti banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Apa aja sih hikmah dan pelajarannya? 1. Bulan puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. 2. Pentingnya bermusyawarah. 3. Selalu berdoa kepada Allah. 4. Pentingnya sikap tawakal. 5. Tidak menuntut balasan. Nah, banyak banget kan hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Badar ini. Oke, sekian cerita bersambung dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.